Melkisedek. Terus Melkisedek itu Yesus. Itu kan di perjanjian lama itu Melkisedek, di perjanjian Iya, baru yang ini Yesus. siapa? Anda bawa Yesaya 9 ini kan sebab seorang anak telah lahir. Kalau telah lahir itu sudah lahir apa belum lahir? Itu udah belum lahir tapi udah belum lahir tapi ya udah dinubuatkan, Bang. Makanya kalau saya bilang abang kalau tidak tahu, abang belajar. Ini telah lahir. Telah lahir itu sudah lahir apa belum lahir? Itu kan udah dinubuatkan. Itu udah masuk Kiro. Masuk sebelum saya rukyah. Iya baik, aku sih cuma lihat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, gimana teman-teman, kabar semuanya sehat? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah. Sehat ya. Saya doakan kalian selalu dimudahkan segala rezekinya dan dilancarkan segala usahanya. Bunda Erni makasih, Mata Kali makasih, Bang, Abang makasih ya. Iya, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Dibantu dulu tap layar, kasih kencang ya. Kita pecahkan sampai 100k dulu. Semangat ya. Tap layar dan jangan lupa love orange ya. Hari ini kita diskusi dengan tema seperti biasa, Oten bingung dengan Bible ya teman-teman. Karena memang rata-rata Oten yang naik itu semua pasti mutar-mutar ya. Karena sampai sekarang tidak ada seorang pun pendeta yang bisa menyelesaikan tema saya ini teman-teman. Sudah bosan sebenarnya tema saya ini, pengen ganti. Tapi bagaimana coba? Bahkan Oten yang naik itu menubuatkan. Tema saya ini benar kan, bingung kan? Ditanya minyak kelapa, yang jawab minyak tanah. Bingung mereka. Coba kalian diskusi. Datanglah dengan baik lah begitu. Kalian ini. Nah, seperti ini pendeta saya ini. Ini beliau. Tapi teman-teman, saya itu dari semua Kristen, dari semua pendeta, saya senang sama beliau ini. Tapi Viro, gimana kabar? Kabar baik Bang. Ya, sehat selalu ya Viro ya. Semangat terus. Lanjut aja Bang Loling. Siap. Ya. Bagaimana kabar Pak Kingdom? Bangun dulu. Saya ini paling senang sama Pak Kingdom teman-teman. Karena walaupun dia mutar-mutar, dia tidak pernah menghujat Islam. Karena dia mutar-mutar itu dia mempertahankan keimanannya. Begitu. Ini yang pendeta yang patut dicontohi ini. Walaupun dia jabatannya masih pendeta PDF ya. Ini apa? Pendeta apa? Pak Kingdom pendeta apa? PDF ya? Apa? Ya begitulah. Nah itu. Yeah. Are you speak English? Speak English just little bit. Oke. Ya, kita kembali ke bahasa Indonesia saja. Ya, silakan Pak Pendeta, mungkin ada yang harus kita bahas karena tema saya ini sudah mau pengen ganti tema tapi sampai sekarang udah bisa ini. Belum ada yang. Ya, saya juga nggak tahu alasannya apa abangku ini memberi tema Oten bingung dengan Bible. Oke, baik. Alasannya begini, Bang. Kita mulai ya. Kita mulai dari Yohanes 3:16. Di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, di situ hanya modal tidak binasa. Oke. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Ya teman-teman, kirim berkat-berkat sama Pak Pendeta Kingdom, beliau orangnya luar biasa juga. Sama Bang Viro juga luar biasa. Makasih Mpo Eva. Terima kasih, bilang terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Jangan doakan sudah, bilang terima kasih, saya doa pun salah Tuhan. Nah, gini, di situ kita percaya sebagai apa? Kalau saya Islam percaya hanya sebatas sebagai utusan Tuhan bagi Bani Israel. Nah, sementara Pak Kingdom percaya dia sebagai Tuhan. Saya minta di mana dalilnya itu dengan menuhankan Yesus kita memperoleh hidup yang kekal. Ini Viro ada di sini juga ya. Viro bisa menjadi penengah sedikit. Nanti Viro juga bisa masuk. Di mana datanya dengan menuhankan Yesus kita memperoleh hidup yang kekal. Silakan. Baik.
Tapi sebelum ke menuhankan Yesusnya dulu ya, itu di Yohanes 10 ayat 28, di situ Yesus berkata, Aku Yohanes memberikan berapa? hidup. Yohanes 10 ayat 28. Iya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti, di situ dibilang pasti tidak akan binasa ya, dan tidak seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Oke, sekarang kita ke menuhankan Yesus ya. Yohanes Roma berapa biar saya catat? itu 10 ayat 28, Yohanes 10 ayat 28 ya. Yohanes 10 ayat 28. Ya, Oke. itu janji Ini ada Bang hidup Virus kekal ini yang jadi Yesus enak nih. Kita berikan. tiga diskusi nih. Yohanes Ya. 10 ayat 28. Karena yang ya tadi yang Abang baca itu kan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, ya. Terus Yohanes banyak ayat yang mengatakan tentang keselamatan itu. Kita ke Romanya aja dulu ya. Roma 10 ayat 8. Sebentar. Mana nih Roma Roma 10 ayat 8 ya. Ayat 9 dan 10 ya. Roma 9 ayat 10 ayat 9 10. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Jadi ayat inilah yang menjelaskan kepada kita ketika kita mempercayai Yesus ya adalah Tuhan ya, dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Kita lagi ke 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Tadi abang sudah baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini diteguhkan lagi di 1 Yohanes 5 ayat 11. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya, itu dulu. Bang Viro mau masuk? Boleh sedikit ya, sedikit loading ya. Iya, silakan. Bang Kingdom, yang Viro tanya begini Bang Kingdom ya. Ya, Di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 itu kan berbicara tentang keselamatan, betul? ya betul. Betul ya? Yes. Berbicara tentang keselamatan. Apakah di situ ada satu perkataan Yesus yang berkata percaya Dia sebagai Tuhan dan Allah? Coba kasih tahu. Mantap. Silakan, Bang. Kamu tahu nggak Roma tadi itu surat yang ditulis oleh siapa? Tulis oleh Paulus. Silakan. Oke. Artinya Paulus di situ menuliskan bahwa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, ya, dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dengan Paulus kan, Bang? percaya Itu yang bahwa menyuruh Ia Paulus, telah kan? dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, Ini baik, juga sebentar, ya. Oke. Jadi Paulus menuliskan tentang ketuhanan dari sisi ketuhanannya Yesus ya. Nah, kalau kita kembali ke Yohanes 10 ayat 28 tadi, di situ jelas ya sudah dikatakan bahwa Yesus memberikan hidup yang kekal dan mereka pasti tidak akan binasa. Nah, kalau abang mau menuntut di mana ada perkataan Yesus di Roma, lah ini surat itu Yesus kan sudah naik ke surga. Dan Paulus itu dipilih oleh Yesus untuk menjadi rasulnya supaya memberitakan Injil itu kepada bangsa-bangsa. Jadi pertanyaanmu itu pertanyaan ambigu, bro. Sementara surat Yohanes ini ditulis
surat Roma ini ditulis oleh Paulus setelah Yesus juga naik ke surga. Paulus mendapat amanat dari Yesus menjadi rasul untuk memberitakan Injil. Terus persoalannya di apa, bro? Baik, baik. Oke, itu perkataan Paulus ya Bang Kinom ya. Paulus berarti mendengarkan firman dari Yesus, gitu ya toh? Betul? Paulus Bang tidak Kinom? mendengarkan firman dari Yesus. Tetapi Paulus menuliskan ini berdasarkan pemahaman yang dia dapatkan ya. Jadi Pemahaman Paulus ya, pemahaman Paulus ya. Abang berkata bahwa Paulus mendengar, artinya dia mendengar perkataan Yesus langsung. Oh, harus ajarkan kepada mereka bahwa mengaku. Ya bukankah Tetapi- bukankah Paulus berjumpa langsung dengan Yesus? Iya, Iya kan? Berarti segala sesuatu yang disampaikan oleh Paulus itu bersumber dari Yesus, betul? Sama Iya, seperti Yesus, segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. segala tulisan ini diilhamkan. Sabar dulu, sabar dulu. Ya. Jadi apa yang ditulis Sabar. oleh Paulus Pak ini Kingdom, berdasarkan pelan-pelan Pak Kingdom. yang dia Ini dapatkan. Pak Kingdom, ini malam Jumat. Di sini kau melintas agama, bukan kau melintas kesurupan. Pelan-pelan dulu. Sama Viro, sama Kristen saja Pak Kingdom kerasukan, apalagi sama saya. Silakan Bang Viro. Ya, Ya sabar dulu, fokus ke Kingdom, Bang ya. Viro, fokus ke Bang Viro. Ya, Bang Kingdom sama seperti Yesus kan. Ketika Yesus berkata dalam Injil Yohanes, segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya, kan begitu? Karena Yesus adalah utusan kan. Sekarang ke Rasul Paulus, karena Rasul Paulus adalah rasul dari Yesus, ya kan? Berarti segala sesuatu, konsekuensinya segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu bersumber dari Yesus, betul? Oke, sebentar bro. Saya mau Betul lah, pastikan betul atau lagi. tidak? Sebentar. Saya mau pastikan lagi. Kamu Kristen atau bukan? Aku Kristen. Oke, baik. Kalau kamu Kristen, sekali lagi, maaf ya Bang Luding, saya sudah berkomitmen. Saya tidak mau berargue, Oh, berdebat. kabur. Sudah tahu. Dari cara bernapas saya sudah tahu pasti kabur. Sebentar. Saya tahu itu. Orang yang paling tidak takut untuk berdiskusi dengan siapapun. Oke, silakan diskusi. Oke, baik. Kalau orang mengaku dia Kristen, ya, Karena aku Kristen yang benar, masalahnya Bang Kingdom. Ya. Iya. kamu mau klaim kamu Kristen yang benar, artinya kamu akan mengatakan bahwa orang lain Kristen yang salah. Mungkin kamu juga berkata bahwa saya Kristen yang salah. Oke, baik. Anda Kristen yang benar ya. Anda Kristen yang Sebentar. benar, Viro. Baik, Anda Kristen yang benar, Viro Kristen yang benar. Kita buktikan Sebentar. mana Ya, yang baik. benar. Ya, Itu Anda boleh. Nah, itu bagus. Mantap. Sabar Pak Kingdom. Pak Kingdom sabar. Tenang dulu Pak Kingdom. Anda Sebentar, mengatakan Anda Kristen yang benar, Viro juga mengklaim dia Kristen yang benar. Kita buktikan baik. siapa Kristen yang benar, ya. Oke, Oke? sebentar. Oke, siap. Saya mau pastikan Viro sekali lagi. Oke, silakan. Kamu mempercayai Yesus sebagai apa? Abangku, sekarang kita sedang membuktikan. Bentar, kamu jawab dulu Anda saya. Kristen yang benar, Viro Kristen yang kamu benar. jawab Apa dulu arti saya. Kristen? Sabar Bang Kingdom ya, sabar. Anda mengatakan tadi, Anda Kristen yang benar, Viro Kristen yang benar, Viro klaim juga kan. Sekarang kita buktikan, Kristen itu apa? Kristen kan pengikut Yesus Kristus. Nah, kita buktikan siapa pengikut Kristus yang benar. Pak Kingdom atau Viro, gitu loh. Kita tinggal membuktikan aja. Siapa pengikut Yesus Kristus yang benar? Apakah Pak Kingdom atau Viro? Gitu Oke, kan? baik. Nah, oke, Baik. sekarang kita bahas. Bentar. Kalau kita sebagai pengikut Yesus, Saya mau pastikan. berarti yang kita dengarkan siapa dulu? Bentar, Bang Kingdom. Bentar. Kalau kita sebagai Saya mau pengikut Yesus pastikan dulu. Kristus, yang kita Saya dengar mau siapa pastikan dulu? dulu. Sabar dulu dong, Bang Begini Kingdom. Bang Kingdom, Sama untuk pemahamannya. Bang Saya Kingdom, mau. kita dengar. Di sini kan ada saya juga ini, saya otomatis netral. Jadi di sini untuk membuktikan siapa Kristen yang benar, siapa yang salah, silakan kalian bernarasi sesuai data yang ada di dalam Ya. Bible. Kalian Oke, kan baik. punya kitab suci, dengar dulu. Oke, Mbak. Dengar dulu. Siap, Kalian siap, kan siap. punya kitab suci. Oke, silakan. Sebentar, sebentar. Oke, Viro dulu ya, Bentar. Viro. Oke, baik, Pertanyaan silakan. Silakan. Pertanyaan saya. Kamu percaya tidak apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus? Oke, aku jawab ya. Karena silakan. saya sebagai pengikut Yesus Kristus, saya harus mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Aku nggak mau dengar apa yang dikatakan di luar Yesus Kristus. Oke, baik. Kan baik. saya pengikut Yesus Kristus. Baik, Bukan sebentar. pengikut Kingdom, Iya. bukan pengikut Sebentar. siapa-siapa kan? Sebentar. Nah, saya tanya dulu. Bentar Bang Kingdom, Sebentar. sabar Bang Kingdom ya. Sebentar Sekarang dulu. kita- Dian Pak Sabar Kingdom. dong, Bang Di situ, stop di situ dulu, stop Ini di udah situ dulu. potong Oke, dari saya pakai tadi. waktu, sabar. Saya pakai waktu. Oke, Iya, sabar. silakan. Saya pakai waktu. Stop. Iya, sabar. Oke.
Saya kasih Pak Kingdom duluan Bang Viro ya, soalnya dia lagi Silakan. panas-panas ya. Oke. Stop di situ dulu. Oke, saya kasih waktu sama Pak Kingdom 2 menit saja ya, 2 menit, jangan lama-lama. Kalau lama-lama Oke. nanti Pak Kingdom Di putar kiri putar kan. Oke, kamu punya Alkitab kan? Oke, Anda Baik. waktu 2 menit, silakan. Oke. Di Alkitabmu itu ada kitab Roma atau tidak? Ada. Di Alkitabmu itu ada kitab Roma tidak? Ada. Anda punya waktu, kasih habis waktu Anda nanti baru Bang Viro lagi. Ada. Baik, ada kitab Roma kan? Kamu percaya tidak bahwa Paulus itu adalah rasul yang dipilih oleh Yesus? Terus kasih habis waktu Anda. Oke, sebentar. Sorry, Bang Loding. Ya. Saya pamit turun sebentar karena saya harus jemput istri saya sekarang. Kabur dia, kabur. Kita akan lanjut. Enggak, ini Kabur saya dia, kabur. saya tidak akan sekali berdiskusi dengan Viro ya. Ya. Jadi gini, saya sebenarnya tidak mau berdiskusi dengan orang yang mengaku Kristen. Tetapi kalau orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka saya akan lawan. Ya. Jadi sorry, untuk sekarang ini saya pamit sebentar aja. Oke, sebentar aja. tumbang satu Viro ya, tumbang satu. Oke, silakan Sima. Nah, Sima, open cam Sima. Ini sama-sama Manado nih. Sima. Sima. Ya, jadi Ya, open jadi cam Kingdom- Sima. ya, jadi Open cam, Kingdom itu open sudah cam. Sabar. Open cam dulu, baru diskusi dengan berbicara. orang yang ngaku-ngaku Kristen. Iya, Nggak open usah, cam dulu, nggak open cam perlu dulu. diskusi Iya, Sima dengan open cam orang dulu, yang- Sima. Sima open cam dulu, Sima. Sima, open cam dulu, Sima. Silakan. Nggak cuma mau bilang sama Kingdom, sudah betul itu. Jangan diskusi sama orang yang ngaku Kristen. Turun, Mbak. Kau saja manusia, kau ngaku Tuhan. Bagaimana kau mau bilang manusia ngaku Kristen? Orang Kristen betul kok. Nah, mungkin ini agak-agak pas sedikit mungkin Bang Viro ya. Biar lurus ini, karena ini sama-sama Bang Viro ini juga kawan baik saya. Oh, ini ada Bang Napi 28. Napi 28 ini juga kawan baik saya, Halo, Bang Bang. Viro. Iya, silakan Bang Napi 28. Ya. Iya, silakan Gimana open cam di sini. kabarnya? Sehat. Di sini ada Bang Viro, Kristen sejati. Silakan Bang Napi. Yang Yesus bukan Tuhan. Oke. Ya, selamat malam Bang Piro. Selamat malam Bang Ya, Piro. silakan. Ya, gimana? Ya, kita beralih tadi ke Yohanes selamat malam, Yohanes Bapak. 3:16. Kita mulai dari ayat Yohanes 3:16 tadi Bang Napi. Yohanes 3:16. Nah, di situ percaya Yesus sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terus? Nah, untuk mendapatkan hidup yang kekal berarti kita menjadikan Yesus ini sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan. Nah, begitu. Kata begitu nanti Bang Viro lanjutkan silakan. Oke. Saya duluan atau Bang Piro duluan? Bang, terserah bebas. Silakan aja Abang Aku duluan. atur dulu kalian. Oke, aku silakan duluan ya. Abangnya. Ya. Jadi kalau kita melihat nubuatannya di Yesaya 63 ayat 9, bukan duta, bukan utusan. Bukan pihak kedua yang datang. Coba kita lihat ya, Yesaya 63 ayat 9 ya. Jadi dari nubuatannya kita melihat dulu biar apa dia. Yesaya 63 ayat 9 mengatakan bukan duta, bukan utusan, dia sendirilah yang datang. Jadi Tuhan itu sendiri, Yehova itu sendiri yang datang. Nah, Yehova itu Lukas 2 ayat 11. Nah, dia di dalam Lukas 2 ayat 11 yang lahir itu adalah Tuhan. Nah, Yohanes 3 ayat 16 ini bahwa
anak itu adalah Allah kan, Elohim kan, karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, jadi dia disebut anak. Utusan itu yang datang di Yesaya 63 ayat 9 itu disebut anak karena dia lahir di dalam Lukas 2 ayat 11. Itu pemahaman saya. Makanya saya berbeda dengan Kristen, katakanlah Kristen arus utama atau Kristen Tritunggal. Saya berbeda di situ. Saya memahami Yesus itulah satu-satunya Tuhan. Dia tidak punya bapa, tapi dia disebut bapa. Dia bukan anak dalam arti literal. Dia anak di situ dalam arti hanya kiasan, sama seperti anak gunung Krakatau. Kan gunung nggak mungkin beranak kan, anak kunci. Jadi ketika dia disebut anak Allah, karena dia datang lewat proses dilahirkan. Tetapi yang dilahirkan itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dengan cara dilahirkan. Itu dulu Bang Viro. Silakan Bang Viro. Oke, baik. Makasih ya Bang. Ya Bang, aku tertarik dengan kitab Yesaya tadi ya, nubuatan tentang kedatangan Allah itu sendiri ya. Betul kan? Berarti Yesus itu Bapa ya. Benar kan Bang ya? Tetapi pengakuan Yesus nggak sesuai dengan apa yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya ternyata. Pengakuan Yesus ternyata nggak sesuai dengan apa yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Contohnya. Iya kan? Contoh, Yohanes 17 ayat 3, apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka, abang-abang kita semua, murid-murid Yesus, mengenal satu-satunya Elohim yang benar. Artinya cuma satu yang diperkenalkan oleh Yesus, Elohim yang benar. Dan mengenal Yesus, kata Yesus loh. Dan mengenal saya, Yesus Kristus yang telah diutus. Siapa yang mengutus Yesus? Elohim. Ternyata bertentangan dengan nubuatan kitab Yesaya. Kalau Anda berkata bahwa yang datang itu adalah Allah, yang datang itu adalah Bapa. Yesus sendiri yang ngomong, aku diutus. Bagaimana ini Bang? Oke, udah boleh saya tanggapi Ya, atau boleh, belum? silakan. Oke. Jadi di dalam tidak ada yang bertentangan, hanya caranya memandang yang mungkin. Wah Bang, kok nggak kurang bertentangan? pas. Karena Literasinya aja udah jelas itu Tidak. Bang. Oh enggak. Oke. Oh. Ini waktu saya atau Abang dulu? Oke, Makanya silakan. Abang dulu selesaikan. Silakan. Selesaikan aja dulu Bang, selesaikan aja. Udah. Kita pakai timer atau gimana? Oke, boleh. Tanya aja sama Bang Lodi. Boleh host. Oke, kami boleh. pakai timer, 2 host, menit biar ya. enak diskusinya. 2 menit boleh? Iya, 2 biar- menit saja. Oke, siap. Soalnya saya sambil Oke, catat biar biar kita dapat poinnya di sini ya. Oke, silakan Bang Iya, biar Napi ada duluan. edukasinya kan. Silakan, Iya, biar Bang ada Napi, edukasinya. Iya, Bang. Makasih, host. Ya, jadi kita di sini boleh berbeda, Bang, tetapi kita tidak boleh saling gontok-gontokan. Nah, jadi ketika Bang Viro mengatakan di situ kontradiksi, tidak. Karena di dalam Yohanes yang Abang bawa itu Yohanes 17 ayat 3. Coba kita lihat ya, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata dan di situ adalah dari kata kai. Kai bukan hanya dan, kai itu juga bisa adalah, bisa juga yaitu, bisa juga dan. Jadi kalau kita lihat di sini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar adalah Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Maka nyambung. Tetapi karena yang menerjemahkan ini adalah paham Tritunggal, maka dibuat seolah-olah berbeda, supaya bisa 3. Begitu kalau pemahamannya Bang. Kalau kita melihat dari nubuatannya, jelas loh Yesaya 63 ayat 9 itu bukan pihak kedua yang datang. Dia sendiri yang datang. Jadi dia sendiri disebut utusan. Dia yang adalah Tuhan itu. Sama seperti saya ini, contohnya. Saya buka room, saya host. Saya juga Nabi 28. Host adalah Nabi 28. Jadi itu yang konteksnya di sini. Yesus adalah Elohim itu.
Begitu Bang Viro. Silakan. Silakan Bang Viro. 17 ayat 3 dulu ya Bang ya. Bang, Anda berkata di situ ada kata dan kan? Dan itu bisa bermakna, kamu bilang itu apa tadi? Coba diulangi Bang tadi. Makna kata dan itu bisa bermakna apa? Kata dan itu dari kata kai, dan. Kai bermakna Ya. apa? Dan bisa adalah bisa, yaitu juga bisa. Tergantung penggunaan katanya, tergantung konteksnya. Silakan. Oke, baik, baik. Jadi Anda dalam hal ini mengkritisi lah atau tidak membenarkanlah terjemahan LAI kalau begitu. Begitu ya? Ya. Terjemahan ada 6 Kalau ribuan. seperti Memang seperti itu diakui biblikos. Memang itu. ya, baik. Kalau seperti itu pemahaman Anda tidak menerima terjemahan LAI, ngapain kita diskusi kalau begini? Iya kan? Terus standar yang kau pakai itu standar apa? Untuk berdiskusi dengan Viro. Saya mengatakan ada 6.500 kesalahan Iya, terjemahan, termasuk makanya kata dan kita itu masuk ke kan? teks asli. Makanya kita masuk ke teks asli. Kan Abang Ya. tanya tadi. Karena Abang tanya tadi, saya tidak mengkritisi, saya tidak membantah. Makanya saya sekarang pakai terjemahan, nggak hanya LAI, saya juga pakai ILT3, pakai IMB, gitu loh Bang. Kan banyak terjemahan di situ, ada IMB, ada ILT3. Saya lebih biasa memakai ILT3. Oke, cobalah. Oke, Tapi baik, kan baik, saya Bang. mengatakan Baik, ini kan oke. hanya terjemahannya. Baik, oke, baik, Gitu baik, loh. Bang. Kita mengacu aja ke tadi Anda bilang bahwa Yesus itulah Bapa ya, betul kan? Oke, coba Anda buka dulu kitab Wahyu 3 ayat 5. Buka kitab Wahyu 3 ayat 5, Bang. Wahyu 3 ayat 5. Ya, bacalah Bang, baca. Silakan. Oke, aku baca Ini ya. waktu Abang loh. Ini waktu Oke, Abang. baik, aku baca ya. Ini Yesus sudah nggak ada di dunia lagi loh. Yesus sudah nggak ada di bumi. Ini bicara tentang Yesus di sorga ya. Aku kasih tahu sama kau. Perhatikan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Ingat, Yesus akan mengaku nama setiap orang yang tertulis dalam kitab kehidupan. Yesus bilang, di hadapan siapa? Di hadapan Bapakku. Ini udah di sorga loh. Yesus ada, Bapa ada. Ya kan? Kalau memang Yesus itu Bapa, ya kan? Nggak mungkin Yesus ngomong begitu. Yang ngomong aja Bapa, dia langsung aja bilang, aku akan, kan begitu. Ini ngomongnya coba kamu baca baik-baik Bang. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku, kata Yesus ya, akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Yesus akan mengaku namanya di hadapan Bapa Yesus. Kalau Yesus Bapa, gimana itu bisa terjadi seperti itu? Kan nggak masuk logika, Bang. Kalau memang Yesus itu Bapa, ngapain Yesus ngomong aku akan mengaku dia di hadapan Bapakku? Wong dia udah Bapa. Konteksnya juga udah di sorga. Berarti Yesus pribadi yang lain lagi dong. Iya kan? Nah sekarang coba Abang jelaskan tentang Wahyu 3:5 ini. Kenapa Yesus ngomong, aku akan, jelas sekali kan, mengaku namanya di hadapan Bapakku. Bapakku kata Yesus loh. Bukan dia bilang, aku akan mengaku namanya di hadapan aku. Enggak. Tapi dia bilang di hadapan Bapakku. Kalau memang Yesus dan Bapa adalah satu, adalah sama, atau Bapa itu yang turun ke dalam dunia ini. Nah, coba Abang jelaskan itu, Bang. Silakan, Wahyu 3:5, Bang. Monggo, Bang. Ambil aja waktu aku, Bang. Jadi kalau Anda mengatakan, berarti Anda dari Tritunggal, Anda mengatakan Anda Kristen, Tritunggal Anda. Aku pengikut Yesus yang mau membenarkan Kristen-Kristen yang sedang bengkok-bengkok. Oke, Silakan. jadi Abang pengikut Yesus berarti Abang mengaku Yesus Tuhan.
Aku pengikut Yesus, apa yang dikatakan Yesus itu ya aku dengarkan. Yesus nggak pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Yesus nggak pernah ngomong begitu. Oh, berarti abang bukan pengikut Yesus. Yesus Orang bilang yang Yohanes mengikut 17 Yesus ayat 3, Bang. itu. Gini, Bang. Inilah hidup yang Sabar, kekal Bang, itu sabar, bahwa mereka sabar. mengenal Ini kan Engkau waktu saya, satu-satunya Bang. Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu Sabar, pengakuan Yesus, Bang. Ini bukan waktu pengakuan saya atau siapa. enggak? Oke, silakan. Hmm, Oke, gantian lah Bang. Tadi kan abang tadi puas ngomong saya kasih kan. Ya, tadi abang bilang abang pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu Bang adalah orang Kristen. Walaupun bengkok-bengkok dia mengaku Yesus Tuhan. Masalah bengkok-bengkoknya nanti dulu. Tetapi kalau abang tidak mengaku Yesus Tuhan berarti abang bukan Kristen. Gitu loh Bang, posisinya harus jelas. Karena nggak ada orang Kristen mengatakan Yesus bukan Tuhan. Walaupun dia Kristen sesat. Gitu ya. Jadi abang jangan lagi karena tidak ada orang Kristen yang mengaku Yesus bukan Tuhan. Itu dulu poinnya. Nah, oke lah. Saya masuk ke dalam ke dalam konteks yang abang katakan tadi. Jadi kalau dalam pengertian teman-teman, bahkan teman-teman tungtung lah ya yang di bawah ya, ini untuk tungtung ya yang di bawah. Saya merespon Bang Viro sekaligus untuk teman-teman tungtung. Kalau Yesus punya bapak, berarti dia harus punya kakek. Kalau itu arti literal. Itu dulu poinnya. Dia harus punya kakek. Karena masa dia punya bapak tidak punya kakek? Gitu ya. Jadi ini adalah bahasa-bahasa metafor, bahasa-bahasa pendekatan, kiasan. Karena Tuhan itu tidak mungkin punya bapa. Makanya Yesus bilang begini, melihat kepada Filipus. Filipus kan minta apa? Tunjukkan Bapa itu. Yohanes 14 ayat mulai dari 6 ayat 6 7 9. Yohanes 14 ayat 6 7 sampai 9 katakan, tunjukkan Bapa itu. Telah sekian lama engkau melihat aku, Filipus. Mengapa kau mengatakan tunjukkan Bapa itu? Jadi kalau Yesus bukan Bapa, dia tidak akan berkata seperti itu karena yang diminta Paulus adalah yang diminta Filipus adalah tunjukkan Bapa. Kalau Yesus bukan Bapa, kalimatnya tidak seperti itu. Tapi Yesus bilang apa? Kalau kau melihat aku, kau sudah lihat Bapa. Sesuai dengan permintaan Filipus. Gitu loh. Jadi Yesus itu Bapa. Sudah saya katakan tadi, nubuatan itu menjadi landasan. Dan nubuatannya satu lagi di Yesaya 9 ayat 5, bahwa anak yang lahir itu adalah Bapa yang kekal. Tidak ada Bapa yang kekal kecuali Elohim. Gitu ya. Itu Bang, silakan Bang ditanggapi Bang. Oke lah, teman-teman ya, perhatikan teman-teman ya. Kan yang dia bilang tadi kan, Yesus itu adalah Bapa kan. Sementara Yesus sendiri nggak pernah ngomong begitu loh. Aku adalah Bapa, nggak pernah. Nggak pernah Yesus ngomong begitu. Justru Yesus selalu tekankan bahwa dia adalah yang diutus, yang diutus, yang diutus. Tidak ada satu pengakuan pun secara eksplisit Yesus mengaku bahwa aku adalah Bapa. Nggak pernah. Aku adalah Elohim, nggak pernah. Anda mau muter kemana-mana itu nggak ada satu literasi pun yang kau temukan perkataan Yesus seperti itu. Nggak ada. Makanya aku bilang aku pengikut Yesus. Mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Karena aku kan Kristen. Kristen apa? Pengikut Yesus Kristus. Orang yang benar-benar mengikuti Yesus Kristus. Bukan orang-orang yang mengikuti ajaran di luar Yesus Kristus. Itu konteksnya sebagai Kristen, sebagai pengikut Yesus. Dan Yesus nggak pernah ngomong seperti yang abang ngomongin tadi. Nggak ada. Maksud daripada jika engkau telah melihat aku, itu tanda yang engkau telah melihat Bapa, itu dalam pengajarannya. Karena Allah itu bisa dilihat karya-karyanya di dalam Yesus. Gitu loh. Semua karya-karya Allah itu dipercayakan kepada Yesus. Makanya Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dan Yesus juga berkata, segala firman yang telah kau berikan. Ingat, segala firman yang telah kau berikan. Artinya segala firman yang telah Bapa berikan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya bahwa Yesus itu adalah apa? Utusan Allah, utusan Elohim. Kalau memang Yesus itu Tuhan, dari lahir dia manusia jadi Tuhan, pertanyaan Firman begini Bang.
Kenapa Yesus pada umur 8 hari disunat? Kalau memang dia Tuhan. Berarti yang disunat itu Tuhan juga kan? Ketika Yesus disunat pada umur 8 hari, berarti yang disunat itu Tuhan. Itu konsekuensinya. Yang disunat itu adalah Bapa. Itu konsekuensinya. Konsekuensi logis dalam kekristenan itu. Dan itu nggak boleh ditolak. Kan begitu. Anda berkata tadi bahwa di dalam kitab Wahyu 3 ayat 5 itu bahasanya metafora kiasan. Perumpamaan apalah, ya kan? Tapi itu jelas sekali loh. Yesus ngomong sendiri loh. Di hadapan Bapakku. Dia nggak ngomong di hadapan aku, enggak. Atau terhadap diriku sendiri, enggak. Tapi dia bilang di hadapan Bapakku. Itu nggak ada makna kata metafora atau kiasan di situ, nggak ada. Karena memang sejak dari dunia Yesus sudah mengaku dia utusan. Dan yang mengutus dia adalah Bapa, adalah Elohim. Makanya sampai di surga pun Yesus tetap ada. Gitu loh. Kalau memang Yesus itu Bapa, Bang, ya, ingat Bang, ya, kami memang Yesus Bapa. Ketika dia di surga, dia akan bersama-sama dengan Bapa. Udah Bapa itu, udah nggak ada pemisahan lagi antara Yesus ngomong begini, terus ada Bapa lagi yang diomongin Yesus, nggak ada. Sekalian aja Bapa yang ngomong di situ. Kan udah kembali dia kan, udah menjadi Bapa, ya kan? Lah kenapa di situ ngomong di hadapan Bapakku? Iya, Gitu loh, luar Bang. biasa ya. Kita sambut dulu. Apa nih, siapa namanya? Susah sekali namamu ini ya. Bagaimana mau masuk surga kalau nama susah begini? Halo Bang, dari mana? Katolik, Protestan? Saya Katolik. Nah, silakan buka kamera, Bang. Ini Katolik nih, mereka sopan-sopan ini. Silakan buka kamera, Bang. Ayo, kita ngobrol-ngobrol santai, Bang. Silakan. Sebentar. Ya, nanti Abang masuk. Dia orangnya baik. Ini Viro luar biasa. Ini berdata semua loh. Ini ilmu semua nih. Saya catat dari tadi nih. Nih buku saya. Ya, silakan Bang. Ya, silakan. Mungkin Bang Napi mau tanggapi nanti baru Pak apa ini Pak Susanama beliau masuk. Silakan. Yang penting open camp Pak ya. Oke, Ya. ya, makasih host ya. Masih boleh menanggapi ya. Oke, makasih host. Jadi dalam Yohanes di mana ada Yesus mengaku Bapa kata Bang Viro kan? Oke, Bang Viro. Saya jelaskan pelan-pelan ya. Perhatikan Yohanes 14 itu kita lihat dari jadi Yesus mengaku Bapa di situ Bang Viro. Kita mulai dari ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, Yohanes 14 ayat 7 ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Persoalannya kan tidak kenal Bang Viro. Sekiranya kamu mengenal loading. Loading adalah host, tapi kalau orang baru main TikTok, apa itu host? Apa itu loading? Pasti ditanya karena belum tahu permainan di TikTok. Nah, sekiranya kamu mengenal Pastor Loading, kamu akan mengenal hostnya karena Pastor Loading adalah host. Nah, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Persoalannya Yesus belum dikenal. Itu poinnya. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Telah melihat loh. Bukan samar-samar, bukan akan melihat loh. Garis bawah ya host juga ini akan keren ini host. Kamu akan melihat dia, bukan dikatakan telah. Kamu telah melihat dia loh. Melihat loh. Maka Filipus katanya gini ya, 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu. Penasaran dia. Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Bayangkan, Filipus meminta ketegasan yang lebih tegas karena dia sudah penasaran. Maka Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku, tanda tanya. Kau tidak mengenal aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapakku. Tapi kamu tidak mengenal aku rupanya.
Itu ditanya Yesus kepadanya. Barang siapa, ini penegasan Yesus, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kurang apa lagi? Kurang tegas apa lagi Tuhan Yesus di sini? Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bukan dikatakan barang siapa melihat aku akan melihat Bapa. Enggak, telah melihat. Perhatikan Bang Piro, ini penting. Telah melihat loh. Telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami, PA. Kira-kira begitu. Kau PA sekali kau. Kalau Yesus mau pakai kata PA, kau PA kau. Kenapa kau nggak makan telur? Kurang-kurangi makan ikan asin itu, Filipus. Kenapa kau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami lagi? Dia 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Artinya Firo adalah rohnya Firo. Tubuhnya Firo adalah Firo, rohnya Firo adalah Firo. Roh itu Bapa di dalam aku. Aku yang kau lihat dalam tubuhku ini adalah Bapa, akulah Bapa itu. Itu poinnya Bang Firo. Jadi ini sudah tegas. Jadi kalau masih kurang tegas lagi ya perlu makan vitamin. Begitu itu Bang Firo, silakan. Ya, silakan. Oke, baik. Bang, aku cuman bawa abang aja di Yohanes 14 ayat 1 aja lah. Coba perhatikan situ Bang. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Masih dalam konteks yang tadi ya Bang ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu Yesus yang ngomong loh. Percaya kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus dipercaya situ Bang? Aku tanya sama abang dulu lah. Coba abang boleh jawab dulu lah pertanyaan Viro. Ada berapa yang dipercaya di situ Bang? Tadi Elohim itu adalah si aku itu. Kan dari Yohanes 17 ayat 3 tadi kan aku jawab. Oke, nggak berjawab. Elohim Oke, baik. itu, Baik, nggak dijawab. Elohim Nggak itu apa-apa. kan jabatannya. Siku Oke, itu ya, adalah Giliran aku Bang, oke, Ya, nggak apa-apa. lanjut. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada situ. Dia harus ada, seharusnya abang kalau pemahamannya apa ya, jernih lah katakan seperti itu, bersih dalam hal ini. Di situ ada dua yang harus dipercaya, percaya kepada Allah. Apakah yang aku perhatikan, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan sendiri. Itu Yesus bilang Bang. Apa yang Yesus katakan, Yesus bilang, itu bukan dari perkataanku sendiri, kata Yesus. Lah kalau dia adalah Bapa, ngapain dia ngomong begitu Bang? Coba pakai logika Bang. Betul. Yesus itu adalah Bapa, ngapain Yesus ngomong begitu Bang? Apa yang aku katakan itu bukan dari diriku, kata Yesus loh. Iya, tapi Bapak diam di dalam dia kan? Jangan dipotong. Makanya antara Bapa dan Yesus itu beda Bang. Anda menyamakan dalam hal ini kan? Bapa dan Yesus itu adalah oknum yang sama kan? Aku bawa ayat ke-10 tadi ya Bang. Perhatikan ya Bang ya. Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Nah kalau dia Bapa, masa Yesus ngomong begitu? Berarti Yesus menggambarkan dirinya bukan Bapa. Karena yang dikatakan oleh Yesus itu adalah dari Bapa, bukan dari diri Yesus. Anda memasakkan sesuatu bahwa Yesus itu adalah Bapa, Bapa itu adalah Yesus, sementara Yesus sendiri nggak mengaku begitu. Aneh kan? Yesus nggak pernah ngaku loh. Sudah boleh ditanggapi? Oke. Silakan. Sudah Itu boleh kan jelas ditanggapi. sebenarnya itu jawaban, itu kunci sebenarnya jawaban setiap pertanyaan Anda tadi. Itu udah jelas. Benar itu benar. Ya, biar saya tanggapi ya. Boleh saya tanggapi? Ya kita apa dulu? Oh, Kita siap. mungkin Pak Pak Virus ada yang mau di sanggah atau gimana Pak Virus? Ya benar, saya sih menanggapi kata-kata Bang Vito ini benar. Oh benar, wih. Luar biasa. Berarti ya silakan. Bapak di dalam dia atau di luar dia Bang Viro?
Jawab dulu Bang Piro. Bapa di dalam dia atau di luar dia? Baik, aku jawab. Yang namanya utusan, yang namanya nabi, Bang, itu sangat dipercayai oleh sang sumber. Bapa di Sangat dalam dia atau di luar dia? Itu dulu Bapa Bang. Bapa di dalam dia atau di luar dia? Sesuai konteks ayat itu, Bapa di dalam dia. Iya sudah. Artinya apa? Kalau di luar dia baru betul dia bukan Bapa. Gimana sih? Iya, Bapa, ya Bang. Bapa di dalam Rohmu dia. itu adalah Oke, Piro. baik. Baik, Bang. Tubuhmu itu Bapa juga di dalam. tipu Piro. Astaga, Iya sih? bukan Kecuali bukan tadi di tipu, luar Bang. Yesus, Bapa Bukan baru tipu. betul. Bukan tipu, memang benar Bang. Bapa itu di dalam dia. Sama halnya dengan kita, Bang. Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kalau begitu kita juga Roh Kudus gitu maksudnya. Roh Kudus Beda ada di dalam konteks kita. ini dia sedang Sabar dulu, Bang. mengatakan dia Bapa. Sabar dulu, Bang. Dia ayat Roh 9 kan Kudus. sudah dijelaskannya, Bang. Sabar dulu dong. Roh Kudus itu ada di dalam kita. Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Roh Kudus itu berkata-kata di dalam kita. Terus apakah Firo Allah? Apakah Firo Roh Kudus? Enggak kan? Beda Makanya Yesus beda bilang. konteks. Itu sudah Makanya- lain pembahasan. Sabar Ini dulu kan dong, Bang. pembahasannya Sabar. siapa Yesus. Ya sabar dulu lah. Bapak berkata kan, Yesus Enggak. berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Artinya apa? Kita lihat perkataan Yesus sendiri loh. Emang benar perkataan Yesus. Yesus itu tidak berkata-kata menurut kehendak dia sendiri. Bukan dari Yesus. Tapi memang dari Bapa. Bapa yang memberikan apa kepercayaan Siapa tugas Bapa kepada itu di Yesus. situ dalam Sabar dalam dulu lah, konteks itu? Bang. Enggak, siapa Bapa dalam konteks itu? Bapa itu adalah Elohim yang benar. Elohim yang satu-satunya yang benar. Yesus, karena Sesuai di dengan- dalam Yesus gimana sih Bang Piro Ada ini? begitu abangku. Kecuali Yesus di luar pernah- Yesus. Yesus tidak Bapa pernah di ngomong dalam begini, aku. Bang. Gimana? Aku adalah Bapa. Enggak pernah ngomong begitu. Yesus enggak pernah ngomong. Coba kasih satu ayat Viro, satu dalil Viro, secara eksplisit Yesus mengaku dia adalah Bapa. Coba kasih satu aja. Mungkin Viro belum pernah baca mungkin. Coba satu aja ayatnya bahwa Yesus berkata, "Aku adalah Bapa." Yohanes 10 ayat 30, aku adalah Bapa. Itu dari kata kai. Yohanes 10 ayat 30. Aku adalah Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Gimana sih? Makanya kalian ini korset ini juga siapa ini calon mualaf ini yang di bawah ini kayaknya. Astaga, enggak ada Jadi memang begitu, abangku. tungtung ini cenderung jadi mualaf ini bang host. Jadi banyak nanti Bang, jadi sabar, Bang. kawan abang. Ingat Bang, aku dan Bapa. Kamu bawa tadi kan? Yohanes 10 ayat 30 kan? Aku dan Bapa adalah satu. Adalah satu, dalam bukan hal dua, apa, kan? abangku? Ya, bukan dua Karena kan? Yesus memang dengar Bang, makanya Bukan makanya dua kan di Yesus situ kan? Satu kan? Dulu Bang. Iya, satu. Di situ aku dan Bapa adalah satu. Ya kan? Satu dalam hal apa? Yesus berkata, segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Artinya apa? Satu pengajaran. Apa yang diajarkan oleh Bapa, apa yang difirmankan oleh Bapa kepada Yesus, itulah yang disampaikan oleh Yesus. Sama halnya begini Bang. Aku sama pendeta aku itu mengajarkan aku. Ya kan? Ketika orang tanya, siapa kau Viro? Aku bilang, aku dan pendeta aku itu satu. Satu dalam apa? Satu dalam pengajaran. Gitu loh. Aku dan pendeta itu beda. Tapi satu dalam pemahaman, satu dalam Di situ pengajaran. nggak ada pengajaran. Lah kan firman Yesus sendiri yang bilang sendiri Bang. Segala firman yang telah kau berikan kepadaku. Ingat ya, Yesus dapat firman dari sang sumber. Dari Allah, dari Elohim. Ya kan? Segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah aku sampaikan, kata Yesus. Telah Yesus sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerima dan mendengar dan menerimanya. Dan mereka percaya bahwa aku adalah yang diutus oleh Elohim. Elohim itu Bapa loh. Gitu loh. Iya, supaya benar pernyataan Bang Viro, harus di situ aku dan Bapak adalah dua, bukan satu. Baru benar pernyataanmu. Bang. Begitu. Bang. Anda kayaknya Aku terperangkap di luar dengan Bapak. aku dan Bapa Baru adalah benar satu. pernyataanmu. Satu ini pengertiannya Iya, apa, harusnya Bang? dikatakan aku Satu dan ini, Bapak adalah dua. Astaga, Bang. Baru Tritunggal juga benar. satu ini pemahamannya apa dulu? Kata di situ. Maknanya satu situ apa Host, sebenarnya? Satu dalam pemahamannya hal seperti ini. apa? Host, Gitu host loh. dengan loading adalah satu. Astaga. Host dengan loading adalah satu. Jadi di situ si aku itu adalah Bapa. Karena si aku itu
Si aku itu bukanlah nama, Bapa juga bukanlah nama kan Yesus. Si aku itu kan sebutan. dari kitab Wahyu aja tadi abangku yang aku sajikan sama abang itu udah membuktikan loh Wahyu Makanya 3:5 kalian ini loh. rata-rata jadi mualaf gara-gara seperti itu. Enggak ada begitu Akhirnya bang. kalian mengatakan Wahyu Yesus 5, punya Wahyu 3 Tuhan. saja ayat 5, Yesus sendiri yang ngomong di situ bang, bahwa Yesus akan mengaku, ya kan, di hadapan Bapakku. Ya kan kalian Iya, tanyakan siapa Bapa adalah satu. kakeknya. Kenapa Yesus bilang begitu? Harusnya Yesus bilang, aku akan mengakui engkau. Itu aja cukup. Kalau memang Yesus itu Oke, Bapa, kalau begitu, Bang pasti Viro. Yesus, bentar bang. Kalau memang Yesus itu Bapa, di dalam Wahyu 3:5, pasti Yesus akan ngomong begini, aku akan mengakui engkau. Itu udah selesai sebenarnya. Tetapi di situ Yesus bilang, aku akan mengakui engkau di hadapan. Berhadapan loh. Ini Yesus, ini Bapa. Yesus akan mengakui Anda di hadapan Bapa. Ini loh berhadapan loh. Iya, makanya ku tanya siapa Gimana kakeknya. Cari tahu dulu kakeknya. Kan ku bilang tadi. Kalau memang kau. betul-betul dia punya bapak. Kalau memang kamu betul-betul dia punya Bang, bapak. berarti dia harus selama ini punya Anda kakek. berarti selama ini Anda beranggapan bahwa Bapak itu memiliki anak biologisnya Yesus. Yesus itu ada anak biologisnya dari Bapa. Begitu. Iya, Kalau Anda jadi minta maksud kakeknya. Anda bapak yang seperti apa itu? Oke, Jadi baik. maksud Anda Bapak seperti apa Baik, itu? Bapak Bukankah seperti itu apa Bapak yang aku biologis? maksud di situ? Bapak yang Viro maksud di situ seperti kata Yesus. Bapak itu adalah Elohim, satu-satunya Elohim yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Itu makna kata Bapa. Pendekatan kata Yesus pendekatan Yesus ketika Yesus meliterasikan kata Bapa Elohim itu. Gitu loh. Iya, bapak itu kan sumbernya Yesus. Sumbernya bapaknya Yesus siapa lagi? Lah, Gitu kau loh, Bang. Kenapa kau tanya sumbernya Gimana sih? Bapak Yesus? Lah, Yesus lagi? punya Nggak sumber, masuk. bapaknya nggak punya sumber kan nggak cocok. Astagfirullah. Kan Yesus punya sumber. Sumber Yesus kan bapaknya. Nah, sumber bapaknya Yesus siapa lagi? Harus Ya kau lah ada. mungkin. Kamu lah mungkin. Ya itu masalahmu, makanya itu Bukan adalah masalah- metafor, jangan dipaksakan. Bukan masalah saya, Bang. Makanya- Bang, jangan ketika Jangan kamu ngarang. begini, Bang. Jangan ketika kamu tidak memahami ayat itu, kamu salahkan Loh, orang yang kok nggak memahami? Gitu loh. Ya jelas Kamu itu, yang Bang. nggak Kamu nggak mampu memahami ayat itu, Bang. kakeknya. Justru kamu beranggapan ayat itu adalah metafora. Nggak ada kata kiasan di situ. Iya, kalau tidak ada makna kata metafora, kiasan, harus tidak ada ada makna kata kakeknya. metafora di situ. Itu ayatnya sudah jelas. Iya, kalau tidak, oke, saya setuju dengan Aku Bang akan Viro. mengaku. Contoh misalnya, aku akan mengaku Bang Nabi di hadapan Bang Loding. Pertanyaan, aku sama Bang Loding sama enggak? Iya, oke, aku kan udah sepakat dengan kau. Oke, makanya aku tanya siapa sumbernya bapaknya Yesus. Loh, aku sepakat dengan kau loh. Tanya Ya, Bang ada Viro, nggak seperti sepakat itu apa narasi, dengan dia, Bos? narasi sumbernya Bang Bapak Dimas. Yesus itu kan tidak ada karena Bapak itu adalah Elohim Makanya, yang bro, satu-satunya yang harus diperkenalkan oleh waras. Yesus di dalam Gantian Yohanes lah, 17 dari ayat tadi 3, kamu yang Bangku. ngomong loh. Bangku, bentar. Iya, gantian dulu. Coba buka Oke, silakan lah, Bang. Gimana sih? Coba buka Yesaya Yesaya Gini, 9 Bang. ayat. Aku udah setuju dengan kau loh, Bang. Aku udah setuju dengan kau loh, Bang. Aku nggak melawan pernyataanmu dari tadi. Tapi aku minta siapa sumbernya bapaknya Yesus. Kalau itu bukan metafor. Kan abang bilang itu bukan metafor. Berarti itu adalah literal. Makanya tunjukkan bapaknya Yesus. Udah aku jawab lagi Bapaknya ya. bapaknya Yesus. Oke, Bapaknya Gitu Yesus loh. itu kalau ada minta aku Biar tunjukin enak apa kata kita Yesus. diskusinya. Jangan debat Bapak kusir. itu tidak. Oke, silakan. ketika Anda mau katakan Bapak itu tunjukkan, Yesus sendiri bilang loh, kamu tidak mengenal dia, kamu tidak pernah mendengar dia, kamu tidak pernah melihat dia. Itulah Allah yang sebenarnya, itulah Elohim yang sebenarnya. Kita nggak bisa gambarkan Elohim sebenarnya itu seperti apa, nggak bisa. Anda minta pembuktian sama Viro, buktikan Bapak itu gimana. Yesus sendiri ngaku Bapak itu nggak bisa dilihat, Bapak itu nggak bisa didengar, Bapak itu nggak bisa diraba. Itu Yesus yang bilang, makanya aku jadi pengikut Yesus. Gitu loh. Halo, saya boleh ngasih saran gak nih? Nah, Itu ditulis itu tertulisnya gini nih. Saya baca. Modal satu lagi. Jadi gitu kalau biar enak diskusinya Bang Viro. Bang Viro kalau mengatakan itu bukanlah metafor, harus Abang Viro bawa data bahwa memang
bapaknya Yesus punya bapak lagi gitu Bang Viro. Jangan modal nekat. Kalau sama Nabi 28 enggak boleh modal nekat. Kau bilang aku modal nekat. Padahal aku udah kasih paham Iya, sama modal kau. nekat Aku udah lah. kasih paham sama kau. Makna dari kata bapak itu nggak seperti yang kau pahami. Bapak itu punya anak secara biologis kan? Lalu Nggak ada kenapa seperti mana itu, anak Viro. abang bilang punya bapak? Nggak ada Lalu seperti kenapa itu, anak Viro. bapak bilang? Nggak ada seperti Ah, itu Viro gitu. bilang. Makanya Nggak ada abang seperti standar itu. ganda, nggak boleh bukan standar ganda, ganda. bukan standar ganda. Justru Anda pemahaman Anda berkata bahwa di dalam Galatia 3:5 Jangan begitu. itu Kalau sama berkaitan Nabi dengan 28 jangan metafor. kaget. Ya kan? Boleh Makanya aku berputar. bilang, ketika Yesus seringkali menyampaikan firman-Nya menyebut kata Bapa itu pendekatan dia. Ya kan? Dia mengakui Bapa Bang, karena kalau sangat abang ngomong sama sabar Tritunggal, dulu boleh lah, begitu. sabar dulu lah. Kalau sama Nabi Sabar. 28 enggak boleh begitu, Bang. Emang nggak bisa Abang begitu sama buktikan kamu. dulu. Karena memang Bawa kamu nggak, data, Bang. memang Bawa kamu nggak data, Bang. masuk, memang nggak Bawa- dapat memang. Bawa Kamu bilang data bahwa sabar, Bang. Ya, sabar, bapaknya sabar. Yesus punya bapak. Bawa data. Nggak ada begitu, nggak ada begitu. Bapak aja, Yesus aja Ya. sendiri ngomong kok tadi. Aku udah kasih tahu Dibuang sama momot. kamu. Yesus perkenalkan siapa Ya, Elohim itu yang benar. Elohim itu yang benar itu adalah Elohim yang coba tidak bisa baca didengar, ada Yesaya tidak bisa Yesaya diraba, tidak bisa 9 ayat disentuh. 6. Itu Elohim yang Yesaya benar. 9 ayat 6. Ya sabar Bang. Ah ini satu lagi Bang Viro ini. Yesaya berapa? Coba saya Yesaya bantu 9 buka. ayat. Ya, Yesaya 9 Yesaya. ayat 6. Abang kalau abang tidak tahu, abang belajar ya Bang ya. Kita di sini belajar semua ya. Jangan Ya, ya, ngel-ngel ya. Yesaya berapa? Yesaya 9 ayat 6. Itu kan tadi dibilang Yesaya 9 nomor 6. Ayat 6. Oke. Saya baca, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang Ya. putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang maha perkasa, Bapa kekal, Raja damai. nah itu Yesus itu udah diakui dari Ini untuk dari- Yesus. Iya, Yesus itu udah diakui dari Bapa, udah dari dulu udah Berarti Yesus sudah lahir di perjanjian lama. Yesus di perjanjian lama kan ada Melkisedek. Terus Melkisedek itu Yesus. Itu kan di perjanjian lama itu Melkisedek, di perjanjian Iya, baru yang ini Yesus. siapa? Anda bawa Yesaya 9 ini kan sebab seorang anak telah lahir. Kalau telah lahir itu sudah lahir apa belum lahir? Itu udah belum lahir tapi udah Belum lahir tapi ya udah Bang. dibuatkan, Bang. makanya kalau saya bilang abang kalau tidak tahu, abang belajar. Ini telah lahir. Telah lahir itu sudah lahir apa belum lahir? Itu kan udah dinubuatkan. Itu udah Masuk, Kiro? dinubuatkan. Masuk sebelum saya rukyah. Ya baik, aku sih cuma lihat aja teksnya ya teman-teman ya. Makanya kita lihat teksnya aja. Emang benar kan? Udah dikasih tahu kan? Telah lahir. Kalau kita berbicara telah lahir itu ya benar aja sama Bang Loning bilang. Telah lahir loh, berarti udah lahir, udah dilahirkan. Gitu loh. Itu aja kata kuncinya sebenarnya. Telah lahir, sudah lahir. Berarti udah ada gitu loh. Itu aja kata kuncinya sebenarnya. Jawaban dari pertanyaan kau tadi itu sebenarnya. Nggak kemana-mana lagi. Karena memang udah lahir kok itu. Telah lahir. Kecuali ngomongnya begini. Akan